Kalau manusia banyak diminta, kesel. Allah lain, kalau nggak diminta malah marah, disebutnya sombong. Orang-orang yang sombong dari kalangan hamba-Ku itu adalah orang-orang yang tidak pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara doa yang sering dibacakan oleh Nabi, bunyinya sangat singkat tapi isinya padat. Dan kalimatnya, Allahumma inna nas'aluka. Kalau untuk banyak orang, kalau untuk sendirian, inni as'aluka. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu, meminta kepadamu, ilman nafi'a, satu, ilmu yang bermanfaat. Dua, rizqan tayyiba, rizki yang berkah dan baik. Tiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima olehmu. Tiga hal. Terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Ini doa yang seringkali dibaca oleh Nabi SAW pasca sholat. Nah, yang paling menarik, dan ini saya anjurkan, kalau Nabi saja membaca ini, maka pasti kita lebih butuh dengan itu. Nabi terjamin dengan semua kemuliaan kehidupan. Dunia dijamin, alam kubur ada jaminan, akhirat juga sudah ada jaminannya sebelum beliau wafat. Kita hidup dunia belum ada jaminan, alam kubur belum jelas, akhirat juga belum menentu. Jadi kalau Nabi saja baca doa ini, masa kita enggak? Jelas cara berpikirnya? Nah, apa yang dimintakan oleh Nabi? Tiga. Ini diucapkan beliau umumnya pasca salat. Tiga hal ini. Satu, lihat kalimatnya, Allahumma. Kalimat Allahumma ini, itu asalnya, ya Allah. Ini tulisannya. Kalau ini digabungkan, disatukan jadi satu, maka berubah kemudian penggunaan kalimatnya dengan kata yang terdengar agak berbeda dari ini. Maka berubah kalimatnya menjadi Allahumma. Paham? Kenapa kemudian kalau digabungkan langsung jadi satu berubah jadi Allahumma? Karena menunjukkan fungsi yang spesifik untuk doa. Sedangkan kalimat ya, jika masih berpisah dengan kalimat setelahnya yang sifatnya bisa panggilan, ini tidak melulu menunjuk kepada doa. Awas hati-hati. Ya Allah itu kalimatnya kalau disebutkan ya Allah, tidak semua menunjuk kepada doa. Awas hati-hati. Termasuk disandingkan ya-nya dengan Allah. Bisa babnya doa, bisa babnya bahkan mengeluhkan sesuatu. Hujan deras, ibu mau jemur, belum berhenti juga, ya Allah, belum berhenti juga, ya Allah. Berangkat macet, ya Allah, macet. Saya tanya, apakah ketika Anda mengucapkan itu Anda berdoa? Tidak. Tapi perasaan Anda ingin mengeluhkan sesuatu, mengembalikan kejadian kepada pemiliknya. Tapi di situ belum ada unsur doa, belum meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat iya itu, kalau disandingkan dengan nama setelahnya atau kalimat setelahnya, itu umumnya bisa luas maknanya. Bisa doa, bisa mengeluhkan sesuatu, bisa sifatnya hanya sekedar panggilan, tapi belum menunjuk kepada permohonan. Yes? Baik. Tapi kalau Anda kemudian satukan kalimat ini menjadi satu kesatuan dan dirubah kalimatnya ke dalam bentuk Allahumma, maka tidak ada makna yang lain kecuali menunjuk pada permohonan doa. Nah, ini rahasianya kenapa umumnya dalam bab-bab doa itu kalimatnya seringkali menggunakan Allahumma atau langsung kepada permohonan Rabbil firli, Rabbana dan seterusnya. Kalimat ya Allahnya tidak disebutkan lagi. Jelas di sini? Nah, umumnya demikian. Kedua, tidak disebutkan kalimat Allahumma kecuali kalimat ini memberikan isyarat kepada adab dalam bermohon. Di antara adabnya, kalau Anda mengucapkan Allahumma di lisan orang Arab, kalimat Allahumma ini menunjuk makna kelembutan dan harapan yang dalam. Lembut di sini tidak melulu menunjuk kepada rendahnya suara. Karena nanti dalam beberapa bab doa bahkan harus diungkapkan dengan keras dalam beberapa bagian bab doa. Yang dimaksud lembut di sini, ya, dan juga harapan yang dalam, bisa menunjuk kepada satu ketundukan, kepasrahan yang kita rasakan memang hanya Allah yang bisa ngasih, yang lain tidak.
Jadi kalau Anda sudah katakan Allahumma, itu puncak harapan itu teguhkan hanya kepada Allah saja. Tepikan yang lain. Seakan-akan yang lain tuh, ya Allah, nggak ada yang saya harapkan sekarang kecuali darimu saja. Saya bersandar kepadamu sepenuhnya. Sifat bersandar sepenuhnya, tidak ada yang lain. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan samad namanya. As-samad. Allah menyebut dirinya dengan as-samad. Qul huwallahu Allahus samad. Jadi ketika Anda mengatakan Allahumma, yang disebutkan Allahnya, kemudian di ujungnya ada humma sebagai gambaran dari ya tadi yang disatukan, tapi sudah berubah sekarang maknanya. Ada sebuah kelembutan dan harapan yang dalam, seakan-akan Anda katakan bukan sekedar ya Allah, sekarang hamba hanya bermohon kepadamu saja, bukan yang lain. Dan harapan hamba tertuju kepadamu saja ya Allah, bukan yang lain. Jadi kalau kepada yang maha diharapkan saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta? Nah, cara seperti ini itu pernah dipraktekkan oleh Nabi Zakaria dan cepat sekali dikabulkan. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap Anda berdoa kepada Allah, bahkan menyebut kalimat ini, ada rasa penuh harap yang dalam jiwa Anda? Jangan-jangan cuma kalimat di lisan aja. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma 'allimni ya Allah ilman nafi'a. Allahumma 'allimni ya Allah. Allahumma rzuqni rizqan thayyiban. Cuma di lisan, tapi hatinya nggak bekerja. Kalau cuma doa begini, jangankan Anda, anak kecil aja bisa. Coba silakan lihat anak kecil 4 tahun, 5 tahun. Ajarin dia doa. Rabbighfirli warhamni wajburni, ya, dan seterusnya. Dimintakan Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Dia cuma baca aja, cuma hatinya nggak ada getaran. Kalau doa Anda ingin cepat dikabulkan oleh Allah, kenapa diisyaratkan dengan kalimat Allahumma? Hadirkan rasa yang dalam di dalam harapan Anda bermohon kepada Allah, pusatkan hanya kepada Allah saja. Yang lain tepikan. Yes? Dan minta dengan kalimat yang lembut, ya Allah, mohon. Ya seakan-akan Anda memang, bukan seakan-akan, Anda tunjukkan Anda butuh. Anda tuh rendah gitu. Makanya bahasa Qur'annya tadarru'an. Tadarru' itu merendah. Merendah. Quran surah 7 tadi ayat 25. Ayo rendahkan dirimu, jangan merasa hebat. Anda bolehlah punya kedudukan, silahkan. Anda boleh punya kekayaan, silahkan. Tapi Anda pasti butuh Allah. Pasti itu. Satu saat akan dibuat satu kejadian dalam kehidupan Anda, dan dipaksa lisan Anda menyebutkan kalimat Allah. Silahkan kalau nggak percaya. Apa orang yang punya kedudukan merasa aman dengan kedudukannya? Tidak. Begitu terjadi persaingan untuk perebutan kekuasaan, kedudukannya, mulai dia menyebut nama Allah. Mulai rajin tahajud. Begitu ada kesulitan dalam pekerjaan, harta, omset mulai berkurang, mulai evaluasi. Begitu mulai sakit, mulai keluar di lisannya, ya Allah, kok bisa begini? Ya Allah, kemarin kemana aja? Akan dipaksa. Demikian datang sakit, datang macam-macam, ya. Jadi Anda dalam hidup yang jarang menyebut nama Allah, nanti akan dibuat satu kejadian yang dengan itu dipaksa lisan kita dan hati kita tunduk kepada Allah. Nah, sebelum itu terjadi, kenapa setiap hari tidak kita hadirkan permohonan kepada Allah? Dan Allah itu unik, Bu, Pak. Unik sekali. Sifatnya istimewa. Beda dengan makhluk, karena dia khalik. Kalau manusia, banyak diminta, kesel. Silahkan cek. Hari ini minta, setelah 5 menit minta lagi. 10 menit minta lagi. Jangankan tetangga, suami istri aja kalau banyak minta, mah bikinin teh, mah bikin kopi, mah ini, mah itu. Capek mama. Ibu juga begitu. Kemarin minta 100.000, sekarang 1 juta. 5 menit kemudian 12 juta. Ya. Pikir-pikir lagi suaminya. Ini sisa sebenarnya siapa dia? Allah lain, Anda nggak minta malah marah. Ini hamba saya siapa sih? Kayak yang paling hebat aja. Ini hamba apa Tuhan? Kalau nggak diminta malah marah, disebutnya sombong. Innalladzina yastakbiruna. Orang-orang yang sombong dari kalangan hambaku itu adalah orang-orang yang tidak pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah minta. Jelas begini? Nah, jadi kesimpulannya adalah awas hati-hati. Jika Anda bermohon kepada Allah dengan kalimat ini, maka lihat fungsinya di Quran surah 7 tadi. Rendahkan diri kita dan hadirkan harapan yang kuat untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau apa yang Anda mohonkan itu sudah divonis oleh banyak orang tidak mungkin terjadi. Maka kuatkan harapan, tumpukan hanya kepada Allah. Yes?